minal awalin daimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijalal muslimin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung keterangannya mumpung baik, menerangkan hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW tentang apabila seseorang sulit tidur di malam hari. Apa? Sulit tidur. Bahasanya apa? Poyang payingan. Apa bahasa Jawane? Karipen, melili. Bahasa Indonesianya apa, Hur? Ya tidak bisa tidur ya. Diceritakan suatu ketika Zaid bin Sabit itu wadul pada Rasulullah SAW. Wadul, matur, ya Rasul, ini langsung ya, sakautu ila Rasulillah, saya wadul pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, arokon, melek, tidak bisa tidur, arokon asobani, saya sekarang tertimpa arokon, tidak bisa tidur. Akhirnya Kanjeng Nabi dia dawuh, qala qul Allahumma gharatin nujum wa hadaatis uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Ini doa lek poyang payingan tidak bisa tidur. Nanti bisa ditulis atau sampean buka cari sendiri di kitab Adzkarun Nawawi halaman 81 di bagian paling bawah. Kanjeng Nabi merintah nang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu Zaid bin Sabit, yang nulis Al-Quran. Yang nulis Al-Quran. Ini sahabat yang tulisannya paling baik, terus hafalannya kuat, tulisannya baik. Zaid bin Sabit itu waktu Rasul wafat, pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah perang besar, ternyata banyak sahabat-sahabat yang hafid, sahabat-sahabat yang hafal Quran meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Umar menangkap ketidakbaikan. Wah, ini bahaya. Kalau dibiarkan ini akan habis Al-Quran. Padahal Rasulullah tidak menyuruh untuk menulis Al-Quran. Cukup wahyu datang, Zaid bin Sabit atau siapa di dekatnya Nabi tulis. Ada di kulit kurma, pelepah kurma, kadang di batu, kadang di daun, kadang di tulang, pokoknya ada wahyu, tulis. Ternyata setelah Rasulullah wafat dan sahabat-sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, ini Sayyidina Umar bingung. Ini kalau dibiarkan bisa berapa ini? Masalah besar ini. Kenapa? Quran bisa habis. Akhirnya Sayyidina Umar matur kepada presiden. Kalau waktu itu presidennya Sayyidina Abu Bakar.
komandan, presiden, ini harus ada tindakan apa? Tulis Al-Qur'an dan didokumentasikan. Tulis Al-Qur'an dan dibukukan. Wah, Abu Bakar tidak mau. Tidak. Saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi Muhammad dan tidak disuruh Nabi Muhammad. La af'alu ma la yaf'alun Nabi. Saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi Muhammad. Sudah gagal. Permintaan Sayyidina Umar gagal. Sayyidina Umar sowan lagi. Presiden, kalau tidak ditulis dan tidak dibukukan, tidak dokumentasikan, ini Quran akan bermasalah. Ini bid'ah, kata Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah. Bid'ah. Yes. Akhirnya datang lagi Sayyidina Umar. Bid'ah itu tidak apa-apa. Sekarang debatnya seumpama ya. Bid'ah itu tidak apa-apa kalau baik. Udah, saya mau munajat dulu, saya mau mencari isyarah, saya mau minta petunjuk pada Allah. Bukan karena sampean. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar minta petunjuk, dapat isyarah, memang harus ditulis, harus dibukukan. Mulai itu Quran ditulis, dikumpulkan. Sahabat-sahabat yang hafal dikumpulkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dulu. Sekarang ya, sampean kan tahu Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa yang dicatat surat Al-Fatihah? Terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Kenapa yang dicatat terakhir adalah surat An-Nas? Qul a'udzu birabbil nas. Ya ini semua melalui petunjuk Nabi Muhammad. Petunjuk Nabi Muhammad. Jadi Quran itu ditulis tidak sesuai dengan turunnya, tapi sesuai dari Kanjeng Nabi. Tulis, cari, dibukukan. Dulu Quran itu ditulis sudah debat dan nulisnya cukup dengan huruf saja. Huruf saja. Titik aja tidak ada. Titik tidak ada, terus harokat apalagi. Pokoknya titik tidak ada. Wis beres, karena orang Arab tahu. Belum selesai pada era Abu Bakar, akhirnya pada Umar diteruskan oleh Zaid bin Sabit penulisnya. Belum selesai juga, terus terakhir penutupan selesai pada era Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi tasik dengan huruf tok, ndak enek titike, ndak enek harokate. Bid'ah. Titik harokat itu bid'ah. Akhirnya selesai pada era pemerintahan Sayyidina Utsman, disebutlah Qur'annya Rosem Utsmani, tulisan pada era Utsman. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah, ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah, maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah, istighosah bid'ah, bilangin, kamu jangan baca Al-Quran yang tertulis itu. Quran yang ditulis, didokumentasikan itu bid'ah. Itu tidak ada zaman Nabi Muhammad. Cari Quran pada Nabi Muhammad di kulit unta, ke Mekah sana kamu, ke Madinah. Cari Quran di batu waktu ayat turun. Nah, dengar-dengar. Bid'ah tidak apa-apa kalau baik untuk kemaslahatan. Kamu kalau bilang apa-apa bid'ah haram, bid'ah tidak boleh. Kamu kalau baca Quran jangan yang ada titik harokatnya. Ya apa kira-kira le atase arek-arek delheme. Itu pada era sudah tabi'in itu. Namanya kalau tidak keliru Raja Hajjaj menangkap
ketidakbaikan karena keliru nulis, jaga keliru baca, kan keliru makna. Ada seorang prajurit disuruh ngantar surat oleh rajanya ke raja yang lain. Tulisannya idza ja'ar rasul faqbalhu, fa alif qaf ba lam ha, idza ja'a hadzal rasul faqbalhu. Artinya ketika utusan ini datang padamu, maka terimalah. Tulisannya sama, tapi tidak ada titiknya, dibaca faktulhu. Karepe sing nyuruh itu faqbalhu, lah kok yang baca faktulhu. Ketika ada utusan padamu, karepe terimalah, tapi bacanya faktulhu, bunuhlah. Nah, ini beda. Akhirnya dibunuh, duas, mati geledak. Rame mau perang, ternyata salah membaca. Ini bahaya ini. Arab tulisannya harus dikasih titik dan harokat, di titik harokat. Bayangkan nyaman kalau tidak di titik, tidak dikarokati, orang-orang awam gimana? Di titik harokatnya tidak bisa maca. Bim-bim ujian gak lulus-lulus, jus piro iku? Kaitannya lulus. Masya Allah. Ditulis oleh ini tadi Zaid bin Sabit. Siapa yang nulis Al-Quran? Zaid bin Sabit. Apa yang didawukan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit mengeluh wadul yang Rasulullah. Satu malam Zaid bin Sabit tidak bisa tidur. Akhirnya sama Rasulullah dikasih doa, Allahumma gharatin nujum hadatil uyun anta hayyun qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum ya hayya qayyum ahdi laili wa anim aini. Itu dibaca fakultuha fa azhaballah azza wajal anni ma kuntu ajidu. Setelah saya baca langsung Allah menghilangkan kejadian yang menimpaku. Aku sing mau gak bisa tidur, langsung ngantuk. Cuman kalau sulit tidur mungkin pikirannya pusing, bingung, baca doa ini. Atau langsung baca ya ya qayyum itu aja dah. Ya ya qayyum, ya ya qayyum, ya ya qayyum. Haidat yang maha hidup, haidat yang maha mengurusi. Ya ya qayyum, ya ya qayyum, ya ya qayyum. Sampai terlelap nanti. Tidak lama tidur sampai. Atau istighfar itu. Bingung tidak bisa tidur, istighfar terus, tidak lama tidur. Tapi kalau doanya ini, apa doanya? Allahumma gharatin nujum, ya Allah telah surup tenggelam bintang-bintang dan telah tidur beberapa mata. Engkau zat yang hidup dan mengurusi, tidak mengenai padamu ngantuk dan tidur. Hai zat yang maha hidup, mudah-mudahan panjenengan tidurkan malamku dan panjenengan tidurkan pandanganku. Langsung ngantuk. Ya pengingat, awas. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Jangan sinatau, tapi sinatu wala naum. Sinatun tidak mengenai Allah. Opo sinatun itu fa'il. Sinatun ngantuk wala naum la turu. Malek kepengen gak ngantukan baca ayat kursi. Itu doa supaya tidak ngantuk, supaya cepat bisa tidur ketika sulit tidur. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.